Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anggreni Halus, MPM Akhir 042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi kelompok kami, yaitu dampak perkembangan sains dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Dampak bidang ekonomi. Ekonomi adalah kebutuhan manusia. Maka mata pencaharian manusia masih menyangkut soal tanah. Kaum feodal yang memegang kekuasaan, sedangkan ketika industri memegang peran penting dalam ekonomi, maka kaum kapitalis yang memegang peran utama dalam menyediakan segala kebutuhan manusia. Sekarang kaum kapitalis industrialis telah banyak mengembangkan usaha hingga melampaui batas negara yang disebut multinational corporation. Perusahaan-perusahaan multinasional ini negara-negara berkembang ikut serta menentukan politik pemerintah. Pada bidang ekonomi, kemajuan IMTEK dapat dirasakan ketika saat ini banyak orang-orang yang kehidupannya semakin sejahtera dalam bidang IMTEK. Dampak positif. Pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. 2. Terjadinya industrialisasi. 3. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkat bagi dari teknologi industri maupun aspek jenis produksi. 4. Persaingan dalam dunia kerja akan menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Dampak negatif. Bentuknya pasar besar memungkinkan produk luar dari negeri masuk dengan mudahnya, dengan banyak produk luar negeri yang masuk dengan harga yang lebih murah. Dampak mengurangi peminat terhadap produk dalam negeri. 2. Terjadi pengangguran bagi individu yang tidak memiliki skill dan kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan. 3. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan melahirkan generasi yang secara normal mengalami kemerosotan. Mungkin itu saja presentasi saya. Selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya Telura. Untuk itu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Theodora Ledwarin, NPM 2191 00043043. Saya dari kelas A angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan dampak-dampak dari bidang industri dan pendidikan. Yang pertama saya jelaskan yaitu dampak dari bidang industri. Dampak dari bidang industri adalah teknologi merupakan cara yang harus dilakukan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya yang semakin meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya. Karena itu diperlukan ahli teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Proses pengambilan ahlian ini memerlukan perhitungan yang matang agar teknologi yang baru dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat. Teknologi adaptif serta sifatnya melindungi teknologi yang telah ada, yaitu teknologi protektif. Di sini ada dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif dari dampak bidang industri. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya adalah yang pertama yang lebih tinggi. Terus yang kedua, stabilitas ekonomi, peningkatan pendapatan nasional. Yang ketiga, standar hidup. Yang keempat, peningkatan neraca pembayaran. Dan dampak negatifnya adalah investasi sumber daya manusia yang tidak murah dan minimum. Terus yang kedua, manusia menjadi serba ketergantungan dan malas. Dan yang ketiga, terjadinya kesenjangan pendapatan. Yang kedua, dampak bidang pendidikan. Dampak bidang pendidikan adalah munculnya media massa, khususnya media elektronik bagi sumber ilmu dan pusat pendidikan. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptanya metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka,
Karena dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan Zoom meeting dan via WhatsApp dan sebagainya. Di sini juga ada dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif dari dampak bidang pendidikan. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya adalah peningkatan pembelajaran, dan yang kedua, peningkatan pengetahuan. Dan dampak negatifnya adalah yang pertama, kenakalan dan tindakan penyimpangan di kalangan remaja dengan mengakses situs porno dan oknum-oknum yang menggunakan media Facebook, Twitter, dan sebagainya. Media prostitusi yang sudah jelas dapat merusak moral para generasi muda. Yang kedua, siswa menjadi malas belajar karena banyak di antara mereka menghabiskan waktu menggunakan jaringan sosial media. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, memperkenalkan nama saya Iliana Inagodi, NPM 219100430075. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 8. Kami akan menjelaskan tentang dampak perkembangan sains dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Saya akan menjelaskan tentang dampak sosial dan budaya. Sosial, yang pertama, kebutuhan manusia akan pangan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dalam bidang pertanian, sedangkan kebutuhan akan komunikasi dipengaruhi oleh teknologinya seperti media cetak, media elektronik. Dengan perkembangan industri, hal ini tersebut dapat dilihat dari angka-angka yang menunjukkan bahwa pekerjaan di pabrik perusahaan terus meningkat, sedangkan pekerjaan di sektor pertanian semakin menurun, sehingga nilai sosial juga berubah. Contohnya, pada masa lalu orang merasa bahwa menjadi pegawai negeri dinilai lebih tinggi status soalnya dibandingkan para pedagang atau pengusaha. Budaya, yang pertama, budaya adalah kerangkaan acuan bagi perilaku masyarakat pendukungnya yang berupa nilai-nilainya kebenaran, keindahan, keadilan, dan kemanusiaan yang berpengaruhi sebagai kerangka untuk membentuk pandangan hidup manusia yang relatif menetap dan dapat dilihat dari budaya untuk menentukan sikapnya terhadap berbagai gejala dan peristiwa kehidupan. Dampak positif sosial, yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Kemajuan ekonomi dan negara-negara Asia melahirkan fenomena menarik. Yang kedua, tekanan kompetensi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. Yang ketiga, masyarakat tidak perlu membeli koran untuk mengetahui informasi mengenai berita, cukup dengan membuka internet melalui media online. Dampak negatif sosial, yang pertama, melemahnya rasa gotong royong dan saling tolong-menolong menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Yang kedua, manusia menjadi malas karena dengan adanya teknologi. Dampak positif budaya, yang pertama, semakin berkembangnya daya pikir individu dalam satu bidang, baik dari segi ekonomi, politik, pendidikan di dalamnya. Yang kedua, kemampuan dalam individu dalam mencari dan mengumpulkan data untuk bahan diskusi dapat dengan cepat melalui media berbasis teknologi. Dampak negatif budaya, penyalahgunaan media teknologi sebagai sarana pencaharian yang tidak berhubungan dengan ilmu mengetahui. Hal tersebut dapat membentuk kebudayaan yang rendah akan moral dan sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Hanya itu saja, sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan
Dampak bidang transportasi dan komunikasi. Transportasi penemunya yaitu roda, pemegang peranan penting dalam bidang transportasi. Karena dengan bentuknya bundar dapat diperlakukan gerakan yang mudah. Kemudian dapat dipermudahkan dengan digunakan binatang penarik sehingga beban manusia semakin ringan setelah ditemukan mesin dapat menggerakkan roda. Maka transportasi bukan hanya lebih ringan tetapi lebih cepat. Bersama dengan kemajuan bidang transportasi akan munculnya dampak negatifnya. Yang pertama, pencemaran udara karena banyaknya kendaraan bermotor. Yang kedua, pencemaran udara sisa pembakaran pesawat. Dari sini dapat juga dilihat dari dampak positifnya. Yang pertama, mempermudah distribusi. Yang kedua, menghemat waktu dan lebih cepat dalam bepergian. Yang ketiga, banyaknya alat transportasi memberi alternatif jika akan bepergian. Yang terakhir, memperlancar pendistribusian barang hasil produksi tersedia di mana saja dan kapan saja. Yang berikut, komunikasi. Kemajuan di bidang komunikasi ini dengan ditemukannya telegram yang masih menggunakan kawat oleh Samuel Morse pada tahun 1832. Kemudian disempurnakan oleh Guglielmo Marconi yang sudah tanpa kawat pada tahun 1859. Pada tahun 1872, Alexander Abraham menemukan pesawat telepon. Mula-mula masih menggunakan kawat, kemudian diganti dengan golongan radio. Dengan ditemukannya satelit telekomunikasi, ini kebutuhan manusia makin dipenuhi untuk mengadakan hubungan secara lebih cepat dan lebih mudah. Dari sini dapat kita lihat sisi positifnya. Yang pertama, lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru dimanapun melalui internet. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan siapa saja, seperti teman, keluarga, yang posisinya jarak jauh dan melalui handphone. Dampak negatifnya, yang pertama, penggunaan informasi tertentu dari situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu. Yang kedua, kecemasan teknologi seperti kerusakan komputer karena virus dan kehilangan berbagai file penting. Demikian penjelasan materi dari kami. Sekian dan terima kasih.